Pak Pendeta, saat ini apa betul jadi nabi? Betul. Betul. Iya. Nabi apa itu? Kapan Pak Pendeta Luga Tambunan bertemu dengan Tuhan? Ketika kami berdoa sering ya, tahun 2008, 2020 pernah kami lagi berdoa juga ada Tuhan Yesus hadir. Siapa saksi? Ada satu orang yang sudah pernah mendapat penglihatan tentang saya di surga. Saya naik mobil Rolls Royce dan dikawal seluruh pasukan malaikat. Dia melihat saya di surga. Ini. Bapak melihat di surga? Ya. Mimpi atau gimana? Dalam penglihatan. Dalam penglihatan. Berarti Bapak juga nabi? Yes. Nabi juga? Iya. Deretan nabi dan rasul. Iya. Allahu Akbar. Seperti itu. Kan dia udah dapat penglihatan. Jadi kalian kan masih ngomongin nih, Allah, Bapak, kalau kami udah ketemu di depan singgasananya. Dan masih banyak lagi Tuhan mengatakan kepada saya bahwa saya akan dipakai Tuhan untuk menginjili muslim terbesar dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Pada malam hari ini kita ada tamu kehormatan, yakni Bapak Pendeta Luga Tambunan, dan ditemani oleh penginjil Pak siapa Pak? Pak. Pak Re. Iya. Saya panggil Pak Re ya. Iya. Penginjil, ini pendeta, ini penginjil. Baik, kita ngobrol biasa aja, ya. Santai aja, santai. Ngobrol santai saja, Iya. nggak ada timer, nggak apa-apa. Pak Pendeta, saat ini apa betul jadi nabi? Betul. Betul. Iya. Nabi apa itu? Nabi menyampaikan pesan kepada bangsa-bangsa. Jadi ketika Yesus berbicara kepada saya dalam suatu mimpi, Yesus mengatakan kepada saya, beritakanlah firmanku kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa. Yesus berbicara kepada saya dalam mimpi, dan itu berkali-kali. Pernah kami berdoa, 7 malaikat datang pegang peti emas di kamar. Terus ketika saya berdoa di Menara Doa lantai 22, itu yang datang Tuhan Yesus, jubah emas, wajahnya seperti matahari. Apa enggak dahsyat dan luar biasa? Nah, itu salah satu yang menunjukkan bahwa memang tadinya saya pikir ya udah Tuhan datang, tetapi ternyata itu nabi. Bapak nabinya orang Kristen. Betul. Kristen apa dulu? Jadi memang di dalam konteks Katolik Protestan itu menolak adanya nabi, kecuali karismatik. Nah, karismatik inilah yang sekarang berkuasa di Indonesia, seperti GBI, Pastor Niko, Tiberias, gereja-gereja raksasa, bahkan hampir 90% konglomerat itu ada di karismatik. Jadi bisa dikatakan gereja besar. Salah satu syarat untuk menjadi nabi harus ada nubuatan. Ya. Tolong tunjukkan di mana ayat Pak Pendeta Luga Tambunan dinubuatkan di Alkitab. Di dalam Yoel 2 ayat 28 dikatakan, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia, dan anak-anak muda, teruna-teruna akan bernubuat. Bernubuat ini adalah pekerjaan seorang nabi. Jadi memang tidak ditulis di situ nanti ada yang bernama Luga. Memang tidak. Jangankan Luga, Musa aja pun kelahirannya pun nggak ditulis. Nanti akan lahir bernama Musa, tuh nggak ada. Musa jadi nabi ketika dia sudah melakukan pekerjaan nabi, baru dia menulis tentang dirinya, maka orang tahu tentang dia. Tapi sebelum Musa lahir nggak ada nubuatan. Nanti akan lahir Musa, tuh nggak ada. Gitu. Bahkan Yohanes Pembaptis pun tidak menyebut namanya, tetapi hanya dikatakan ada orang berseru-seru di padang gurun. Yohanes Pembaptis berkata, akulah dia. Jadi tidak menyebut nama di dalam Alkitab. Seperti itu. Kapan Pak Pendeta Luga Tambunan bertemu dengan Tuhan? Ketika kami berdoa sering ya, ketika kami berdoa itu Roh Kudus turun, ada kemuliaan Tuhan, biasanya akan ada penglihatan, ada penampakan seperti itu. Jadi ketika berdoa dalam posisi pujian dan penyembahan, di situ Tuhan menyatakan dirinya, dan itu sudah berkali-kali. Tahun 2008, 2020 pernah kami lagi berdoa juga ada Tuhan Yesus. Siapa saksinya? Memang saya nanti akan menghadirkan mereka dalam podcast, cuma karena saya belum punya, karena mereka kadang-kadang udah terpencar kan. Jadi saya untuk meng-calling mereka pun
harus butuh waktu, butuh timing, dan nanti saya akan tampilkan semua dalam podcast. Tetapi ada satu orang yang sudah pernah mendapat penglihatan tentang saya di surga. Saya naik mobil Rolls Royce dan dikawal seluruh pasukan malaikat. Dia melihat saya di surga. Ini. Bapak melihat di surga? Ya. Mimpi atau gimana? Dalam penglihatan. Dalam penglihatan. Berarti Bapak juga nabi? Yes. Nabi juga? Iya. Deretan Nabi dan Rasul. Iya. Allahu Akbar. Seperti itu. Kan dia udah dapat penglihatan. Dia bersaksi tentang saya. Berarti nabi dong. Karena kan Tuhan menyampaikan pesan melalui dia kepada saya. Dan Tuhan sering bicara juga sama dia. Tuhan bentuknya seperti apa ketika berbicara dengan Anda? Dia bentuknya seperti laki-laki. Dan memang Tuhan itu seperti laki-laki. Bapak pun seperti laki-laki. Ibu Nani yang sudah dibawa ke tahtanya Allah Bapa, ya, ini kan sering kalian, oh kami mau menyembah bapaknya Yesus. Nah, bapaknya Yesus itu sudah beberapa nabi-nabi Tuhan udah pernah ketemu di depan singgasananya. Jadi kalian kan masih ngomongin nih Allah, Bapak. Kalau kami udah ketemu di depan singgasananya. Sebenarnya Tuhannya Anda itu siapa? Allah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Karena ketiganya ini Tuhan. Tanpa satu di antara ketiga ini dua-duanya nggak bisa kerja. Misalnya nih, tanpa Yesus nih. Yesus kan firmannya Bapa. Ketika Yesus tidak dituhankan, Bapa jadi bisu. Karena firmannya dipisahkan dari dirinya. Kata Tuhan, ngapain lo firman gue lu jadi nabi? Akhirnya bener, nabi udah nggak ada lagi nabinya. Padahal nabi masih ada. Kan Tuhan masih pengen ngomong dong. Justru akhir zaman ini Tuhan pengen ngomong sama kita, tapi kita udah membatasi. Sorry Tuhan, kan nabi udah berakhir. Tapi kan gue masih pengen ngomong. Ya tapi kan nabi udah berakhir. Ya derita lo lah, kata Tuhan. Gue ngomong lalu yang lain. Baik, Pak Pendeta Luga Tambunan lebih dominan menuhankan siapa? Allah Bapa, apa Yesus, apa Roh Kudus? Ketiganya itu Tuhan. Jadi memang kalau dibilang secara hierarki, ini sama seperti keluarga. Ada Bapa, ada ibu, ada anak. Anak itulah Yesus Kristus. Bapaknya adalah Allah Bapa, ibunya adalah Allah Roh Kudus. Seperti itu. Jadi kalau mau dibilang, oh saya hanya menuhankan Bapa, ya berarti duda dong bapaknya. Kira-kira gitu. Jadi istrinya pun, loh, suami ini kan bisa hebat karena ada istri, iya kan? Nah Bapak juga hebat karena ada Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus, cuma Bapak doang dituhanin, ya itu sama juga dengan membuat Bapak jadi duda sendiri, hidup dalam kesepian. Kira-kira seperti itu. Kenapa Tuhan tidak punya anak lagi selain Yesus? Begini, karena kan yang namanya Tuhan itu kan pribadi yang maha kuasa. Jadi ya memang dia hanya gini, gimana ya? Kenapa dia tidak ada? Ya kalau nanti ada Tuhan lagi, hancurlah dunia ini gitu. Jadi berantem nanti kan. Nah makanya Tuhan memang sudah dari sononya begitu. Ada Bapa, ada ibunya, ada anaknya. Makanya kita ini kan diciptakan ada bapaknya, ada emaknya. Siapa di dunia ini yang nggak punya mama? Semua punya mama. Itu ide dari siapa? Kejadian 1:27. Allah menciptakan laki-laki menurut gambarnya. Diciptakannya laki-laki dan perempuan. Ingat, laki-laki dan perempuan ini suami istri, bukan kumpul-kumpul. Adam dan Hawa. Ini ide dari siapa? Ide dari Bapa dan satu lagi, Roh Kudus. Itu istrinya. Itu anaknya. Clear. Kalau bapaknya Tuhan, mamanya Tuhan, anaknya apa? Ya pasti Tuhan. Nggak mungkin anaknya manusia ciptaan. Kan simpel aja. Monyet kawin sama monyet, anaknya jadi apa? Jadi monyet. Nggak mungkin monyet kawin sama monyet, anaknya jadi beruang. Nggak mungkin. Kira-kira itu analogi kelihatan sederhana, tapi terlalu mahal. Itu terlalu mahal banget, karena nggak semua gereja bisa menerima itu. Karena udah ketinggian itu pelajaran itu. Anaknya presiden? Gibran. Apakah presiden? Apa? Tidak. Tapi semua milik Gibran, semua milik Jokowi itu punya dia. Punya Anaknya- Kaisang juga dong. Apa? Punya Kaisang juga. Kalau dua anaknya iya punya Kaisang. Tapi kalau anak tunggal, misalnya saya kasih contoh. Saya punya uang 1 miliar. Saya menikah dengan istri saya 1 miliar. Anak saya kekayaannya berapa? 2 miliar. Karena kekayaan saya itu punya anak saya, kekayaan istri saya itu punya anak saya. Makanya Yesus sebagai anak, hikmat dari bapaknya, kuasa dari ibunya. Makanya Yesus berkata,
Aku dituntun oleh Bapa, tapi aku menerima kuasa dari Roh Kudus. Loh, kenapa bukan dari Bapa semuanya? Ya, jadi, itu. jadi gini, Bapak tidak bisa bekerja tanpa Roh Kudus. Sama kayak suami Roh Kudus tidak bisa kerja tanpa. Berarti masih berarti Bapak ini tidak mandiri dong, punya ketergantungan Betul. terhadap. Contoh misalnya, saya nikah sama istri saya. Yang bunting siapa? Saya apa istri saya? Istri saya. Yang punya rahim siapa? Bukan saya. Istri saya. Kenapa dia punya rahim? Memang dia udah didesain punya rahim. Demikian juga Bapak. Bapak itu dia tidak punya rahim. Yang punya rahim siapa? Roh Kudus. Makanya dilahirkan dari air dan roh. Bukan dilahirkan dari Bapak, bukan. Beda. Karena memang konsepnya, tapi memang konsep ibu adalah Roh Kudus ini ada di tahun 300. Tapi karena gereja Katolik nggak suka dengan doktrin ini karena ingin mengangkat Maria menjadi ibu dari Yesus, makanya Roh Kudus itu yang mempercayai Roh Kudus ibu itu dibakar, dibunuh, dihilangkan buku-bukunya. Tapi ada seorang ibu dibawa ke surga, lalu Roh Kudus mengatakan begini, aku itu Yahweh adalah suamiku. Ketika Yahweh menciptakan singa, akulah yang memberikan suara kepada singa itu. Akulah Moma Roh Kudus, akulah ibu dari yang hidup. Gue bilang ini kesaksian ibu ini luar biasa. Setelah saya korek-korek tentang ibu, oh ternyata itu kerjanya orang Katolik. Makanya di dalam Katolik Maria yang nomor 1, bukan Bapa, bukan Yesus. Makanya Tuhannya Maria. Nah ini kerjanya mereka sebenarnya. Maka tetapi di akhir zaman akan terjadi pemulihan besar-besaran sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Itulah pelayanan para nabi. Anak monyet. Anak monyet. Kawin dong sama monyet, nggak mungkin monyet. kawin sama singa. Anak monyet berarti monyet. Monyet. Anak gajah. Gajah. Anak macan. Macan. Ya. Anak kampus. Kalau itu beda, kampus nggak bisa punya anak. Ada nggak kampus kawin? Nggak ada. Monyet ada kawin, sering nonton aja TikTok, kawin mulu kerjanya. Tapi kalau kampus ada yang kawin nggak? Itu peribahasa. Peribahasa dengan kenyataan jangan kita samakan. Sama, itu juga peribahasa. Bapak buka Lukas 3 ayat 38. Lukas. Lukas 3 ayat 38. Lukas 3 ayat 38. Silsilah Yesus itu loh maksudnya. Silsilah Yesus. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Adam juga anak Allah, Pak. Apa? Adam juga anak Allah. Oh bukan, maksudnya Yesus ini juga anaknya Enos, anaknya Set, anak Adam, anak Allah. Jadi Iya, itu Enos anaknya Adam. Itu berturut-turut, itu kan masalah silsilah. begini. Silsilah di atas Silsilah. Adam itu ada Allah. Allah, itu silsilah. Di atas itu. Adam Iya. itu ada Allah. Jadi Iya, Adam itu Iya. artinya tidak seperti itu, Pak. Jadi gini, banyak juga nabi-nabi yang disebut anak Allah seperti Efraim, Israel, anak sulungku. Itu berbeda dengan dalam konteks ketuhanan. Setiap orang yang penuh Roh Kudus itu juga disebut anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12. Barang siapa menerima kuasa percaya dalam namaku akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah ini berbeda artinya dengan anak tunggal. Anak tunggal itu owner. Makanya Yesus kalau ngusir setan dibilang begini, usirlah setan dalam namaku. Dia nggak bilang dalam nama Bapakku. Kenapa dia bilang dalam namaku? Ini kuasa yang punya gua. Ini mobil atas nama gua, berarti mobil punya dia. Yesus berkata segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku, dan usirlah setan dalam nama. Berarti semua surga punya bumi atas nama Yesus, berarti milik Yesus. Katanya tadi miliknya Bapak. Tadi katanya miliknya Bapak. Kan saya Bapak yang bilang, punya. Jadi gini, kalau diibaratkan, misalnya ini kan misal, kopi 3 in 1 misalnya. Berarti ada gula, ada kopi, ada creamer, gitu kan? Masing-masing fungsinya beda gitu. kan saya bilang, saya nikah dengan istri saya, duitnya 1 triliun. Duit saya 1 triliun, berarti kan 2 triliun. Yang 2 triliun ini udah pasti punya anak. Sekalipun Bapak bilang, Bapak itu kan, Yesus itu kan mengatakan doang, kepadaku telah diberikan kuasa. Sebenarnya nggak ngomong gitu pun dia otomatis punya dia, karena dia anak. Gimana sih? Anak itu. Yo tadi katanya Bapak yang punya kuasa itu Bapak, yang menciptakan punya kuasa, tapi dia diam saja nggak bisa apa-apa gitu. Kemudian Roh Kudus yang bergerak, nah Yesus yang menyampaikan firman. Jadi kan masing-masing punya peran. Ya, Ya, Bapak jadi konseptor, beda- jadi- Bapak yang mengkonsep. Jadi ini berbeda toh, beda pribadi kan.
berbeda pribadi, parts. tapi ketiganya Tuhan. Ya, jadi Kenapa parts, ketiganya parts, Tuhan? parts. Karena kalau tidak ada satu, hancur. Misalnya, kalau tidak ada Bapa, ya nggak ada rancangan di alam semesta ini. Walaupun ada Roh Kudus punya kuasa, kalau nggak ada Yesus, ada rancangan, ada power, tapi nggak ada terang. Yesus itu terang. Jadi yang membuat matahari bersinar, yang membuat bintang bersinar itu bukan Bapa, bukan Roh Kudus, tapi Yesus. Tapi yang sering Anda sebut setiap hari itu Yesus daripada Bapa. Nah, pertanyaan saya, kalau ada Bapaknya, kenapa nyembah anaknya? Kan di dalam Alkitab di Wahyu pasal 5 ayat pasal 5 semuanya kan dikatakan, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah kemuliaan sampai selama-lamanya dan seluruh malaikat menyembah. Allah Bapa itu tempat berdoa, tapi Yesus itu tempat kita memperkenalkan, karena kita nggak bisa memperkenalkan Bapa tanpa melalui Yesus. Makanya saya bilang Yesus itu Tuhan, Yesus Tuhan. Tetapi ketika saya sudah stop menginjil, ketika saya masuk ke kamar, saya berdoa, itu yang saya panggil bukan Yesus. Bapa kami yang di sorga, berikanlah makanan ini. Jadi tempat kita berdoa itu bukan Yesus, tapi Bapa. Tapi harus di dalam nama Yesus. Karena kenapa? Karena Bapa inilah yang memberikan kita makanan, yang menentukan dikasih apa enggak tuh Yesus. Penentunya bukan Yesus tapi Bapa. Makanya Yesus ketika disuruh orang duduk di sebelah kanan Ibu Yakobus, Tuhan izinkanlah anakku duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan. Aku tidak berhak menentukan. Yang menentukan itu Bapakku. Nah, berarti masing-masing tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Bapak tidak bisa bekerja tanpa ini. Jadi Ya. masing-masing bagian ini tergantung dengan yang lain Iya. gitu. Tapi kalau Bapak sudah menentukan tanpa kuasa nama Yesus juga nggak bisa. Jadi makanya saling membutuhkan. Sama seperti rumah tangga. Bapak juga nggak bisa bilang sama anak, udah lo pergi aja lo dari rumah. Nggak bisa. Kalau nanti anaknya pergi, bapaknya gebukin, yang nolong pasti anaknya. Bapak nggak bisa ngomong ke istri, udah lo pergi dari rumah ini. Kalau lo pergi, nanti yang hamil siapa? Jadi nggak bisa. Jadi ketiga ini sama seperti rumah tangga. Jadi makanya istilah rumah tangga dalam kerajaan Allah ini dihapuskan oleh gereja Katolik supaya orang sulit mengenal Yesus. Tapi ketika tahu bahwa ada bapak, ada ibu, ada anak, itu nggak bisa dibantah. Berarti Katolik dalam hal ini salah menurut Bang Lugas. Oh iya, sangat salah. Makanya saya nggak beragama Katolik. Oh begitu. Dalam arti kenapa dia salah? Katolik ini Dia kan masih menyembah Yesus. tidak. Dia tameng menyembah Yesus, tapi sebenarnya dia menyembah Maria. Karena gini, Roh Kudus kan ibu sebenarnya. Dalam di abad 1 sampai abad 3 Roh Kudus itu ibu. Ketika gereja Katolik berdiri, ini semua yang mempercayai Roh Kudus ibu ini dibakar. Ibu boleh nanti baca di Google tentang Roh Kudus adalah ibu. Itu sejarahnya saya baca tuh. Oh, ternyata ini biang keroknya. Jadi dihilangkan konsep keluarga ini supaya jadi ambigu. Roh Kudus itu apa ya? Roh ya kita sulit mengerti. Tapi ketika kita tahu Allah Bapa, ada ibunya Roh Kudus, ada anaknya. Oh, ternyata konsepnya sama dengan manusia dan gampang mengenal itu. Kalau memang Yesus anaknya Bapa, oh Tuhan banget dong, orang anaknya sendiri kok. Yang misalnya siapa yang punya rumah ini? Pasti anaknya kan pemilik rumah ini juga. Tapi kalau pembantu, itu kapan saja bisa dipecat. Tapi kalau anak nggak bisa. Dia selama-lamanya di situ. Makanya Yesus itu Tuhan. Di saat Yesus belum lahir, di saat zaman para nabi-nabi sebelumnya, berarti Tuhannya manusia itu cuman Tetap siapa saja? ketiganya. Kan Oh, Yesus berkata. Yesus tidak ada. Belum muncul. Belum muncul. Ya, Yesus kan bilang begini kan di Yohanes pasal 1 kan, dia bilang begini apa? Seorang pun tidak pernah melihat Allah. Ya, Yohanes 1 ayat 14 ya. Ya mana sih? Seorang pun tidak pernah melihat Allah. Tidak seorang, ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di mana? Yang ada di pangkuan. Ternyata di pangku ternyata. Dia yang menyatakannya. Jadi Yesus itu sebelum turun ke bumi udah di pangkuan Bapa, udah bersama-sama dengan Bapa. Makanya ketika Yesus berkata di Yohanes 15 ayat 16, segala yang Bapa punya, aku punya. Wih, berat banget. Ini yang Bapa punya langit loh, alam semesta loh. Yesus bilang, aku punya. Mana buktinya? Yesus bilang,
usirlah setan dalam namaku. Selesai. Tolong tamat. tunjukkan ayat di Alkitab ini Nabi Musa menyembah Yesus. Saya siap masuk Kristen kalau ada. Di dalam perjanjian lama, Musa itu mempertuhan satu, Allah, ya. Yang kedua, Roh Tuhan. Yang dua ini aja dulu. Berarti Yesus tidak ada. Sebentar. Iya. Dari yang dua ini kita gampang nanti ketemu Yesusnya. Di dalam perjanjian lama Hakim-Hakim pasal 17, ketika Simson bertemu dengan singa, dikatakan Roh Tuhan berkuasa atas Simson. Ini bukan Allah loh, Roh Tuhan. Berarti di dalam perjanjian lama Musa itu ditolong oleh yang namanya Roh Tuhan, bukan Allah yang menolong dia, tapi Roh Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama namanya Roh Kudus. Kalau yang menolong Musa adalah Roh Kudus, yang memberikan hidup kepada Musa adalah Roh Kudus, yang membangkitkan mati adalah Roh Kudus, berarti berarti Roh Kudus itu Tuhan. Berarti Musa juga sedang mempertuhankan Roh Kudus. Tapi memang kan Musa kan tidak bilang Roh Kudus itu kami mau menyembah Roh Kudus. Ya memang kan fokusnya kan karena ini adalah Allah yang satu, bilangnya menyembah Allah. Tetapi di dalam Allah itu ada Roh Tuhan, ada firman. Ketika Tuhan ingin menjadikan langit dan bumi, kan dia berfirman. Nah, firman ini satu dengan Tuhan, itulah Yesus Kristus. Dan yang satu lagi namanya Roh Tuhan. Nah, Roh Tuhan ini juga harus sering kita bahas supaya kita mengenal Roh Tuhan itu siapa. Karena Roh Tuhan, karena yang kerja semua di bumi ini Roh Tuhan, bukan Bapa. Membangkitkan orang mati, mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit. Ya kalau Roh Tuhan itu memberikan kita hidup, ya berarti Roh Kudus itu Tuhan. Seperti ibu yang saya bilang tadi. Baik, jawaban Bapak mentah Pak sebenarnya. Bapak adalah Nabi. Nabi berarti menerima firman. Menerima pesan, ya. Firman Tuhan. Firman. Ya. Mana firmannya? Banyak sekali Tuhan kasih pesan kepada saya. Tuhan bilang Indonesia ini dalam tempo 3 tahun ini akan menyembah Yesus. Dan seluruh kekayaan emas yang ada di Indonesia ini akan dipakai untuk mendanai penginjilan. Dan itu sesuai dengan Alkitab. Di Yesaya pasal 60 dikatakan kambing kedar Nebayot akan berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan di Yerusalem dan menyemarakkan rumah keagunganku. Nah, ini kan tidak tertulis dalam Alkitab. 3 tahun lagi, terus mau kedatangan Tuhan Yesus juga sudah mau datang. Tapi tersirat di dalam Alkitab ada. Dan masih banyak lagi Tuhan mengatakan kepada saya bahwa saya akan dipakai Tuhan untuk menginjili Muslim terbesar dunia. Dan Tuhan mengatakan kepada saya, aku akan memakai engkau ke bangsa-bangsa untuk membawa bangsa-bangsa menyembahku. Dan terbukti saya debat, kalau mau dibilang ya, sampai hari ini Zakir Naik, Juma, Donditan belum ada yang bisa menghadapi saya. Saya tiap hari lo berdebat sama mereka, jadi saya tahu kapasitas mereka seperti apa. Dan beberapa petinggi-petinggi Muslim juga yang saya anggap senior ya, mereka udah ngasih tanggapan kepada saya. Kalau untuk Bang Luga, sorry deh, jangan kita berdebat melawan dia, lebih baik kita tanya tentang surga. Karena jujur saya sendiri pun saya udah minta ampun sama Bang Luga. Jadi banyak sekali ngomong gitu sama saya. Enggak gitu, Donditan kok ngomong gitu. Enggak, Donditan ini kan banyak yang senior. my close friend. Donditan saya debat 8 jam sama dia, ditampilin Iya. cuma beberapa detik. Aku lihat. Jadi intinya gini, Ya, silakan. Bapak, Roh Kudus, sama Yesus ini masing-masing punya peran. Sama seperti bapak, anak, dan Dia mama tahu ya. masing-masing punya ketergantungan. Tanpa satu tidak bisa berbuat yang lain. Nah, which is itu dalam konsep Tuhan itu Tuhan tidak punya. Kalau cuma Roh Iya, Kudus, betul. kalau cuma Roh Kudus, dia cuma punya power doang. Iya. Tapi kalau cuma bapak, dia Artinya cuma Roh Kudus intelektual tidak doang. bisa. Tapi ketika menikah Iya. dan menjadi anak, dua-duanya ada di anak Iya. itu. Artinya Roh Kudus Seperti tidak. itu kan? Ya, Roh Kudus tidak Nah, bisa dikit. kerja. Saya kasih contoh, uang saya 1 Tahu T. tahu saya Istri ngerti. saya 1 T. Iya. Ketika saya punya anak, duit anak saya nggak 1, Paham. jadi 2 T. Kira-kira seperti itu. Paham? Silakan. Maksudnya gini, Roh Kudus nggak bisa bekerja tanpa Bapak. Betul. Dan bapak pun sebaliknya. Nah, Bapak sebaliknya. Jadi ketiga-tiganya ini punya ketergantungan dengan yang Betul, lain makanya dong. dibilang Tritunggal. Rely on Karena saling each bergantung. other. Mereka saling bergantung. Saling Nah, bergantung. jadi mereka itu tidak punya power sendiri. Betul. Masing-masing saling berputar. Jadi Tuhan ini terdiri dari 3 bagian. Itu hanya saya menyimpulkan karena Ya, itu urusan ya, Anda, ya, ya. urusan Anda. Saya hanya menyimpulkan. Berarti menurut Bang Luga dalam kekristenan Tuhan itu punya bagian sendiri-sendiri sebagai Bapak, sebagai
Putra sebagai Roh Kudus yang ketiga satu sama lain nggak bisa bekerja tanpa yang lainnya juga. Ya, Yang satunya tidak mampu berbuat apa-apa, tapi harus dengan yang lain seperti Makanya suatu spare part gitu Iya, kan betul, maksudnya. betul Suatu banget, spare betul part. Nah, terus menurut Bang Luga jadi Katolik itu salah gitu kan? Karena tadi kan karena dia menghilangkan Roh Kudus. Jadi ibu, gitu kan? ya, itu. Ke Ibu Maria, ke Theotokos maksudnya Ya. kan, ke ibu. Jadi menurut Bang Luga Katolik salah. Kalau Protestan benar. Protestan dia kan masih mengadopsi Katolik sebagian enggak, sebagian iya. Maka Tuhan berjanji akan membangkitkan gerejanya di akhir zaman melalui Maleakhi 4 ayat 5. Aku akan mengutus Nabi Elia untuk memulihkan umat Tuhan sebelum kedatanganku. Itulah kegerakan karismatik. Jadi kegerakan karismatik ini adalah roh Elia, bukan Elianya yang datang, tapi pengurapannya, anointingnya seperti itu. Jadi saya ini Elia kan nabi. roh dari roh Elia yang ada sama saya ini roh Elia. Bukan Roh Tuhan. Iya, maksudnya roh Tuhan, tapi bekerja dalam versi ciri khasnya seperti Elia. Elia itu kan memulihkan, meratakan gunung-gunung, menimbun lembah-lembah, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Yang mau datang siapa? Yesus Kristus. Karena di situ dibilang kedatangan Tuhan. Nah, kalau yang datang Yesus Kristus ya berarti Yesusnya Tuhan gitu. Berarti tetapi roh Elia berkuasa atas Bang Luga. Ya. Jadi banyak ya, ada roh Elia, ada Roh Kudus, ada Yesus, ada Bapak gitu ya. Nggak, Lumayan maksudnya lah. roh Elia itu cuma ibarat kata gini loh, pengurapan yang ada sama Elia kan roh Tuhan yang ada sama Elia. Iya. Bekerja melalui Elia. Nah, itu kan seperti jubahnya aja dipindahin gitu loh. Nah, kan misalnya kan jubah yang ada sama Elia, pengurapannya dipindahin ke Luga. Maka Luga seperti Elia. Kan gitu juga dengan Yohanes Pembaptis kan. Elia sudah datang. Sekarang di Perjanjian Lama ada nggak kata Roh Tuhan dan Roh Kudus di Perjanjian Lama? Ada. Ada. Artinya sama nggak? Sama. Beda. Gini, untuk membedakan kita begini aja dari cara kerjanya. Ketika Roh Kudus bisa membangkitkan orang mati, dan tidak ada lagi di alam semesta ini yang bisa membangkitkan orang mati selain Roh Kudus, jawabannya cuma satu, ya Roh Kudus Tuhan. Karena Bapak sendiri pun nggak bisa bangkitin orang mati. Bapak, Allah Bapak yang kalian panggil Allah itu nggak bisa bangkitin orang mati. Yang bisa membangkitkan orang mati itu cuma satu pribadi dalam semesta, yaitu Roh Kudus. Bapak itu cuma merancang, mengizinkan. Yang ngebangkitin itu Roh Kudus. Nah, kalau ada yang mengatakan Roh Coba Kudus di Perjanjian Lama, Roh Kudus artinya apa? ada di saya Roh Kudus ada kok. Aku mana tuh? Yang dibilang aku menaruh Roh Kudus di dalam hati umatku ada. Tentang apa? Nih. Di mana dia menaruh Roh Kudus di dalam hati mereka. Roh Kudus ditaruh di dalam hati. Ya sama konsep kerja dalam Perjanjian Baru. Aku akan mencurahkan Roh Kudus kepada umatku. Kan masuk Roh Kudus. Makanya ada bahasa Roh Kudus sama Roh Elohim itu tidak sama. Roh Kudus sama Roh Tuhan itu beda. sama. Oke. Dalam Perjanjian Lama beda. Dalam Begini, Tanakh caranya itu tidak begini, sama. caranya begini. Jadi gini, Untuk kalau mengetahui Roh Kudus itu Tuhan, kita lihat cara kerjanya. Misalnya gini, apa sih yang dikerjain Roh Tuhan? Kalau yang dikerjain Roh Tuhan dalam Perjanjian Lama adalah membunuh singa. Maka berkuasalah Roh Tuhan atas Simpson, maka singa itu dibunuh. Maka berkuasalah Roh Tuhan atas Daud, 1 Samuel pasal 16, maka dia bisa mengalahkan Goliat. Maka berkuasalah Roh Tuhan atas Yehezkiel, dia menerima firman. Itu Roh Tuhan. Nah, kita masuk ke Perjanjian Baru Roh Kudus. ngarang. Ketika Yesus kisah 1:8, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun. Sama, kerjanya sama. Kalau kerjanya sama, ya sama orangnya. Definisinya beda. Ruach HaKodes Roh Kudus itu artinya the ability, kemampuan seseorang ini loh. Pribadi bukan. Mitzvah Torah. Pribadi bukan. Bukan. Jadi seseorang Oh, ini. salah. Mitzvah Torah. Loh, ini menurut yang punya kitab kok. Mitzvah Torah itu kan dilaksanakan. Ada perintah larangan. Kalau seseorang itu bisa banyak mengikuti perintah-perintah Tuhan, Dikatakan dia mereka memiliki mendukakan Roh Kudus. sebentar. Dia memiliki Ruach HaKodes. Roh Kudus itu bukan Tuhan. Jadi manusia itu punya Ruach HaKodes atau Ruach Ra. Jadi rohnya jelek apa rohnya Kalau bagus. Tuhan bukan. Nah, rohnya jelas Roh Tuhan, gini. Tuhan bukan. Bentar, saya belum selesai. Rohnya Kudus atau Kodes atau Ra itu tergantung dari pribadi. Kalau orangnya jelek berarti roh yang ada pada dirinya roh jelek. Kalau yang ada pada tubuhnya itu adalah yang bagus adalah Ruach HaKodes. Jadi itu masalah pada hati manusia yang baik dan hati manusia yang buruk. Lukas 4, Yesus berkata, Roh Tuhan ada Itu pada- ruah dalam Tanakh Perjanjian Lama. Nah, kalau sebenarnya gini,
dalam perjanjian lama itu Tuhan itu kan sesuatu yang seperti dalam Islam, tidak bisa dilihat apa punya tangan, itu hanya untuk seolah-olah roh Tuhan, seolah the spirit of God, ruah Elohim itu hanya untuk menggambarkan supaya Tuhan mudah berkomunikasi dengan manusia. Tuhan punya tangan, Tuhan punya roh, Tuhan punya Kalau menurut sayap. pendapat Yesus, Tuhan punya sayap, Roh Kudus Tuhan siapa? punya sayap. kalau menurut pendapat Yesus, Roh Kudus siapa? Nah itu berarti perspektif Kristen, Apa? perspektif Anda kan. Nah, kan sekarang Nah, ini menurut pertanyaannya kan siapa sebentar, Roh Kudus? ini menurut tanah itu begitu. Kalau Anda pahami dalam teks bahasa Sekarang aslinya, tunjukkan ayatnya itu Roh teks Kudus bahasa menurut aslinya di Yesus situ. Iya. Tolong tunjukkan. Ketika Yesus berkata begini, aku mengusir setan memakai kuasa Roh Allah. Ketika Yesus dibaptis, maka turunlah Roh Allah seperti burung merpati. Jadi menurut Yesus, menurut Lukas, Roh Allah ini wujudnya seperti burung merpati yang turun ketika Yesus dibaptis. Maka dikatakan Yesus berjalan dalam kuasa Roh. Nah, kalau menurut Yesus, setan-setan diusir pakai roh Allah, bukan Bapa loh. Yang ngusir Roh Allah loh. Berarti Bapa pun butuh Roh Allah ini buat ngusir setan. Kalau nggak ada Roh Tuhan ini, mohon maaf nih, kalau nggak ada Roh Allah ini, Bapa pun dikejar sama setan. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan pelajari agama Islam gitu. Kita itu harus berpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan beda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.